Hey, what's up yo, balik lagi di channel Detektif Keju, di mana Anda akan dibawa ke dalam alur cerita film komedi yang sutradarai, diproduksi dan ditulis oleh Stephen Chow. Isi dari film ini cukup menghibur, apalagi dengan adegan-adegan yang membuat bulu hidung saya ikut tertawa, hahaha. So, jadi nggak usah banyak coet-coet lagi, langsung aja kita mulai intronya bos ya. Let's go boy. Film ini bercerita tentang daerah kota yang dikuasai oleh gangster yang bernama Geng Kappa. Bahkan polisi pun tak ada harga dirinya saat berhadapan dengan mereka karena saking kuatnya dan kejinya semua hal yang mereka lakukan. Saat itu adalah saat dimana zaman kerusuhan sosial dan kekacauan membara. Semua geng memperkuat pertahanannya, terutama geng yang paling ditakuti yaitu adalah Geng Kappa. Stop, astaga, salah. Jauh dari lingkungan kota, terdapat ada perkampungan kecil yang tidak menyukai kehidupan gangster dan hidup dengan damai. Namanya adalah Kampung Babi. Kampung Babi itu sendiri adalah memiliki 2 orang suami istri, di mana mereka menyewakan apa aja yang ada di Kampung Babi kepada masyarakat yang membutuhkan. Perkenalkan, mereka adalah Mukidi dan Munaroh, sepasang suami istri yang sangat mesra sekali. Masih di hari yang sama, datanglah 2 orang pemuda yang bernama Asep dan Gembul. Mereka mengaku bahwa Asep merupakan anggota Geng Kappa dan bosnya adalah Gembul itu sendiri. Whoa, hold the axes, boss. Mereka datang untuk memeras seekor tukang cukur hingga membuat semua warga mendatanginya. Tak disangka-sangka, orang-orang yang terlihat kumuh itu ternyata kuat-kuat, sampai membuat Asep ketakutan. Apalagi dengan datangnya Munaroh yang hanya dengan kekuatan sendal saja bisa membuat Asep terpukul mundur. Setelah itu Asep mencoba mengancam Munaroh dengan memanggil bala bantuan dengan petasan. Kebetulan juga gerombolan Geng Kappa yang asli datang karena terkena petasan itu. Asep mengaku bahwa dia adalah salah satu anggotanya dan mengadukan perbuatan warga Kampung Babi terhadap dirinya. Lantas mereka melangkah maju untuk memberi pelajaran kepada Kampung Babi. Namun pokoknya nggak ngerti apa yang terjadi, orang itu kepental sampai masuk tong gitu loh. Dan membuat tulang belakangnya patah katanya guys ya. My back! It's broken. Kemudian mereka memanggil bala bantuan yang sebenarnya dengan cara unik yang mereka punya. Tak menunggu lama mereka pun datang dan langsung menawan semua warga. Semuanya menjadi sangat kacau sampai-sampai pimpinan mereka mencoba untuk membakar ibu dan anak yang sedang ketakutan. Tiba-tiba datang 1 orang yang sigap menyelamatkan mereka, lalu pertarungan pun dimulai. Pada akhirnya pertarungan berhasil dimenangkan oleh 3 pendekar yang berada di sisi Kampung Babi. Kemudian Geng Kappa terpaksa mundur, kemudian menyingkap Asep dan Gembul karena mengaku sebagai Geng Kappa. Saat Asep ingin dipenggal, secepat kilat dia berhasil meloloskan diri hanya dengan peniti saja. Asep dan Gembul pun akhirnya dibiarkan untuk lolos dan diberi tes untuk membunuh orang jika ingin masuk ke dalam anggota Geng Kappa. Setelah bebas dari tawanan Geng Kappa, mereka memikirkan rencana untuk membunuh seseorang. Disinilah Asep mengenalkan masa lalunya bahwa dirinya sempat belajar kungfu sejak kecil. Dia belajar kungfu dari buku tapak suci Buddha yang dibelinya dari kakek tua misterius. Setelah dia merasa menguasai kungfu itu, Asep mencoba untuk menyelamatkan gadis bisu yang sedang ditindas. Namun semua itu gagal. Dia menjadi bahan bulian dan ikut ditindas saat itu juga. Setelah dia menceritakan semuanya, kemudian Asep dan Gembul tertarik untuk memalak es krim dari wanita yang ternyata itu adalah orang yang diselamatkan Asep waktu kecil. Tapi Asep masih belum sadar bahwa itu adalah dia. Saat Nyonya memutuskan untuk menyuruh 3 pendekar itu pergi dari kampungnya, datanglah pemuda itu ke Kampung Babi dengan bersembunyi untuk membunuh Nyonya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah melemparkan pisau dari jarak jauh dan... What happened? Mereka pun putus asa. Tetap mencobanya lagi dengan melemparkan ular dari kandang ular. Namun semua itu gagal.
Karena Nyonya melihat mereka, dia mengejar Asep dengan kecepatan tinggi sekali bagaikan bocil dikejar emaknya. Akhirnya Nyonya pun sampai di garis finish lebih awal dan wow, itu apa tuh melayang, wadaw. Asep sangat kesal. Dia menyendiri di dalam ruangan tiang listrik yang kemungkinan itu adalah markasnya. Tidak disangka-sangka, luka-luka yang ada pada badannya itu sembuh dengan cepat dan keluarlah amarah yang mengerikan. Tengah malam saat 3 pendekar kampung babi berkemas untuk meninggalkan kampungnya, tiba-tiba datang 2 orang pembunuh bayaran yang dikirim dari geng Kapak untuk menghabisinya. Pertempuran hebat pun terjadi saat itu. 3 pendengar tersebut tumbang. Tapi semuanya belum berakhir. Karena merasa terganggu, Mukidi datang untuk memberi pelajaran kepada 2 orang pembunuh bayaran tersebut. Dengan bantuan jurus teriakan singa dari Munaroh, mereka pun berhasil terpukul mundur. Ketua geng Kapak sangat ketakutan hingga di lain hari saat Asep dan Gembul merasa gagal untuk menjadi penjahat, mereka mencoba untuk merampas wanita bisu itu lagi. Saat wanita itu mendapat perlakuan yang buruk, malah dia memberikan permen yang belum sempat diberikan saat dia dibully dulu. Asep tidak mau terbawa perasaan dan tetap bersikap kasar kepada wanita tersebut. Leave me alone! You are just dead weight! Go home and raise pigs! Kemudian Asep diterima menjadi geng Kapak dan langsung mendapatkan tugas pertamanya, yaitu menyelamatkan pembunuh nomor 1 di dunia dari penjara. Nah, nama dari pembunuh itu adalah Om, atau bisa dipanggil Om-Om. Setelah berhasil membawa Om-Om ke markas, mereka tidak percaya bahwa Om-Om adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Tapi setelah menunjukkan kekuatannya, mereka semua menjadi tunduk. Kebetulan juga, Mukidi dan Munaroh itu ada di markas mereka. Karena Om-Om ingin membunuh siapa saja yang memiliki kekuatan setara, mereka bertarung sengit dan Om-Om pun menguasai pertarungan. Mukidi dan Munaroh terpojok dan akhirnya bisa mengeluarkan teriakan singa yang diperkeras untuk mengalahkan Om-Om. Ternyata si Om-Om ini licik sekali. Mereka bertiga bertarung lagi dan akhirnya saling mengunci satu sama lain. Kemudian Asep disuruh untuk memukul kepala Mukidi dan Munaroh, tapi karena Asep bingung, dia malah memukul gundulnya si Om-Om. Om-Om marah besar dan Asep terkena pukulan berkali-kali sampai kepalanya masuk ke dalam tanah. Beruntung Mukidi dan Munaroh berhasil melarikan diri dan membawa Asep untuk diobati. Tak disangka-sangka, ternyata Asep memiliki penyembuhan diri yang sangat cepat yang membuat dia masih hidup walaupun tubuhnya sudah hancur. Di hari yang sama, Om-Om dan pasukan geng Kapaknya datang ke kampung babi untuk melanjutkan pertarungannya. Tak disangka-sangka Asep sudah sembuh total. Wow, gila, parah men, sembuh gitu ya. Kedatangan Om-Om ternyata memicu keluarnya kekuatan tersembunyi dari tubuh Asep. Dengan tanpa sengaja melancarkan aliran Qi ke dalam dirinya. Kemudian Asep bertarung dengan pasukan geng Kapak dan berhasil menghabisi mereka sendirian. Pertarungan selanjutnya adalah pertarungan sengit antara Asep dan Om-Om yang dimana mereka mengeluarkan kungfu mereka masing-masing. Karena Om-Om merasa terpojok, dia mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu jurus kodok. Karena jurusnya cukup membuat Asep kesulitan, dia terpental jauh ke langit sampai menembus awan. Disinilah momen epik akan terjadi. Asep datang dari langit seperti meteor jatuh yang mana itu adalah jurus tapak sakti Buddha.
Akhirnya Om pun berhasil dikalahkan. Oke, jadi itulah alur cerita mengenai film yang berjudul Kung Fu Hustle yang menurut saya filmnya tuh kocak banget, parah gila. Wow! Apalagi yang disutradari oleh Stephen Chow itu sendiri gitu loh, yang berperan sebagai tokoh utamanya sekaligus ya guys ya. Amanat yang bisa kita petik dari cerita ini adalah janganlah menilai orang jahat pada saat itu juga, karena suatu saat nanti mungkin saja dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dari dirimu. Jangan lupa berlangganan, tekan suka dan tulis komentar. Thanks for watching and see you again in the next video. See you next time. Peace out everybody. Yo.